dalam sidang. Iya, aku suka dulu. Kau bilang bahwa dari apa? Aku bilang pakai saks tadi. Ya saya bilang Kamu ini kamu jangan sentuh saya ya. Kau jangan sentuh udah keluar saya kamu ya. jangan bikin ribut dengan sidang ini. Kau siapa? Jangan bikin ribut, jangan bikin Kau ribut. jangan sentuh saya. Jangan bikin ribut ya. Apa perlu diturunkan pasukan juga ke sini? Jangan bikin ribut ya di pengadilan. Apa perlu diturunkan juga? Enggak, kau jangan mancing-mancing nanti kau nggak tahan. Jangan pancing nanti kau nggak tahan. Udah. Enggak, kau mau apa? Saya ingat. Ayah sudah. Kau belum level saya, kasihan kau nanti. Sudah. Kau kasihan nanti, kau belum level saya kau. Enggak biasa, baru kau yang ribut di sini tadi. Jangan videokan. Tidak ada gitu-gitu. Jangan videokan. Itu mancing-mancing namanya. Apa perlu kita hubungi dari sini? Apa perlu mau uji coba kau? Orang siapa sih ini? Ya Mau coba minta kau? maaf aja lah, minta maaf. Mau coba? Makanya jangan kau coba-coba. Aku tahu di mana di belakang kau, siapa di depan kau. Hati-hati kau. Aku diam di sini, wah. 300 bisa saya turunkan kemarin. Kau coba cerita kau. Dalam hal saksi meringankan dari saya yaitu ahli. Iya, saya mau menyampaikan. Saya heran ya, kenapa di setiap persidangan ini kalau poin itu tidak menguntungkan saya, hakim pun ikut bersuara menanya itu. Bolak-balik kelainan seksual. Sebentar, saya bisa bicara selalu ya mulia. Jadi kalau begini caranya, ponis saja udah. Ponis saja. Saya melihat ya, bagaimana barang bukti simulasi satu handphone bisa dijadikan barang bukti lengkap sementara handphone tidak ada. Di mana ilmunya itu? Jangan buat malu, ya. Jadi saya hanya mengatakan bahwa terkait dengan kata-kata digunakan yang saya gunakan dari setiap, apakah kelainan seksual, apakah pelecehan dalam model, dosui, semuanya adalah diduga. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Silakan. Saudara tetap pada keterangan saudara. Silakan. Baik, kembali. Kemudian yang kedua adalah perangkatnya. Yang ketiga adalah pemeriksaan forensiknya dari hasil laboratoriumnya, dan yang keempat adalah penjelasan dari orang yang melakukan forensik. Karena kalau tidak dijelaskan, angkanya semua binari. Jadi orang bingung bacanya seperti apa. Oke, terima kasih ahli. Tadi ahli menjelaskan bahwa objeknya adalah data, perangkat, dan hasil lab. Ya. Kemudian ahli dalam hal pencemaran, diduga pencemaran nama baik di sosial media, bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan relevan? Iya, secara elektronik ya itu tadi device yang digunakan dari pengirim atau orang yang menyebarkan. Disitulah yang diperiksa, dan kemudian itulah hasil pemeriksaannya yang akan di cross check ya dengan pemeriksaan fakta-fakta. Baik, ahli masih berlanjut dari pertanyaan tersebut. Ini ada dua orang terdakwa. Ini analogi, ada dua orang terdakwa Ya. saling berkaitan. Ya. Kemudian satu terdakwa disita HP-nya yang tadi ahli maksud perangkat ya. HP itu disita, tetapi terdakwa yang satunya handphone itu tidak disita. Padahal dua terdakwa ini saling berkomunikasi melalui handphone tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat ahli apabila hanya izin yang boleh ini masih masuk dalam WTE ya? Jika hanya ada satu perangkat yang disita, bagaimana? Kami keberatan Izin yang boleh ini masih masuk dalam penyebaran media sosial karena penyebaran. Mohon kami alasan kami keberatan tidak boleh kami sampaikan. Boleh. Kalau udah digunakan sebentar, tidak kepada kami. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tadi kan kami menjelaskan bahwa objeknya terkait bukti-bukti itu adalah data, perangkat, kemudian hasil lab. Nah, kemudian saya melanjutkan pertanyaan
dua terdakwa memiliki dua alat bukti dan hanya satu. Makanya dalam menyampaikan pertanyaan itu dirangkum kalimatnya itu loh. Ini bukan ahli pidana. Saya mengerti maksud tujuan saudara, tapi tolong dalam memberikan pertanyaan tergantung kepiawaian saudara sehingga tidak salah tangkap di ruang persidangan. Kalau begitu ahli pidana enggak? Bukan? Iya. Nah makanya itu yang apa keberatan saudara Pak? Coba. Nah itu makanya sampaikanlah pertanyaan itu dengan kata-kata yang bermain di IT-nya. Ya baik, yang mulia. Jadi pertanyaan itu juga harus punya kepiawaian. Sesuaikan pertanyaan saudara dengan keahlian ini. Walaupun tujuannya nanti menanyanya itu. Tapi kalau saudara dia menilai tentang alat bukti, tidak lagi. Ya, silakan. Kami akan mendengar bagaimana bentuk pertanyaan saudara. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya ahli. Ini kan dalam hal pencemaran nama baik. Dalam hal pencemaran nama baik, kemudian ada dua orang terdakwa. Ahli tadi menjelaskan kepada kami tentang objek data, perangkat. Nah, dalam hal pembuktiannya hanya ada satu yang barang yang disita, satunya tidak disita, seperti itu. Menurut ahli itu bagaimana? Dalam hal tadi ahli menjelaskan harus ada objeknya itu ada data, perangkat, kemudian hasil lab, kemudian harus dijelaskan. Itu bagaimana menurut ahli? Iya, sebenarnya tergantung dari transaksi elektronik yang ingin dibuktikan. Ketika salah satu perangkat sudah mampu membuktikan, maka seharusnya tidak masalah. Saya ambil satu contoh, ada pengirim dan ada penerima. Kemudian device pada pengirim hilang, adanya pada penerima, tapi objek datanya ada di penerima dan menunjuk pada device pengirim. Ya, menurut saya itu bisa karena dia sudah menunjuk. Kecuali dua-duanya tidak menunjuk, itu tidak bisa. Baiklah, ahli, saya lanjutkan pertanyaan. Dan ini analogi, ada seseorang yang diserang di media sosial, tentang privasinya. Kemudian dia mengungkapkan, membalas serangan itu di media sosial dengan klarifikasi. Bagaimana menurut pandangan ahli? Saya kira itu bukan konteks keahlian saya, karena konteks komunikasi. Oke, cukup. Ada putusan MK 78/2023. Pemohonnya adalah Haris Azhar dan Fathia. Jadi dalam putusan MK tersebut, MK memisahkan 27 ayat 3 pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE dengan 310. Jadi artinya jika perbuatan disampaikan di halayak ramai berupa oral, pernyataan, maka dia 310. Tapi ketika dia menyatakan, dia posting, maka di sana ada ITE karena ada transaksi elektronik. Nah, itu yang pertama, secara perbuatan dulu ya Pak. Nah, kemudian yang kedua, itu berdasarkan putusan MK. Yang kedua, isi yang diucapkan. Jadi substansinya. Tadi kan sudah jelas pemisahan 310, pemisahan dengan ITE. Nah, secara substansinya, khusus Undang-Undang ITE, kan tadi saya katakan SKB mengatur jika dia tuduhan, maka bukan pencemaran. Pencemaran nama baik. Jika kebenaran, maka bukan. Gitu. Dia menyimpangi, jelas menyimpangi konsep yang gitu. Karena ada pandangan dalam literatur juga yang menyatakan meskipun itu kebenaran, tetapi korban merasa malu, dia bisa melakukan pencemaran. Nah, permasalahannya pandangan klasik seperti itu, bagaimana hukum mengukur rasa malu? Pertanyaannya, bagaimana hukum mengukur ketersinggungan? Kan gitu. Nah, makanya SKB menyimpan itu, gitu Pak. Jadi masuk ke substansinya tadi tuduhan atau bukan, bentuknya transaksi elektronik atau bukan. Terakhir untuk saudara. Baik. Jadi kalau menurut saudara ahli terkait SKB 3 Menteri, bagaimana hasil evaluasi atau pendapat ahli tentang